bicara tadi soal tanah yang katanya nggak boleh dijual. Selain itu tanah orang lain, saya mau bahas ke Habib. Habib mohon izin Siap, bertanya ya. gimana? Ini wasiat yang sering diterima atau diberikan gitu kepada yang ditinggalkan itu yang pertama tuh paling sering larangan. Misalnya larangan menjual harta seperti tadi contoh sama Ustadz Maulana, dilarang menjual benda misalnya rumah, mobil atau segala macam. Nah, Kayak ini tadi Ustadz Maulana nyontoin bukan punya kita. nah kalau ini misalnya contoh kasusnya ini memang Siap. punya orang tua Iya. gitu ya. Misalnya orang tuanya udah meninggal tapi suatu saat nih emang itu udah diwasiatkan supaya jangan dijual. Tapi misalnya karena kebutuhan gitu akhirnya terpaksa harus dijual. Nah itu hukumnya gimana menurut sudut pandang Islam Habib? Mohon Baik. penjelasannya silakan. Baik. Mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Mikdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Karena kita semuanya bakal meninggalkan yang namanya wasiat. Bahkan Nabi SAW beliau di dalam sabdanya menyatakan barang siapa yang tidak menulis daripada wasiat mata mayitah jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak meninggalkan daripada surat wasiat maka dia meninggal dalam keadaan mati secara jahiliyah waliyadzubillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang kalau misalnya ada larangan harta yang nggak boleh dijual? Kita perlu ketahui bahwa semua yang ada di dunia ini hanya titipan. Bahwa semuanya kita bakal melewati, bakal meninggal. Kita bakal meninggal. Kalau kita bakal meninggal itu berarti apa yang setelah kita meninggal itu harta yang tertinggal. Maka kita harus legowo, harus lapang dada bahwa harta yang ditinggalkan itu buat anak-anak kita. Ini pertama. Maka saya menangkap daripada apa yang disampaikan oleh Akhina Mikdad ada dua indikasi. Yang pertama harta yang benar-benar ditinggalkan oleh al-mayyit, yaitu yang bersifat tarikah, peninggalan tadi. Kalau harta yang bersifat peninggalan maka ayat mengenai daripada wasiat sudah mansuh, sudah diralat dengan ayatul miras. Makanya ada warisan. Wasiat ini terbit berkat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala salurkan melalui Nabi Muhammad SAW. Di waktu itu banyak sahabat, beberapa keluarganya ini masih belum beragama Islam. Akhirnya disyariatkan yang namanya wasiat untuk memberikan daripada peninggalan mereka kepada keluarga-keluarga yang masih non muslim. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah mengatur ini dengan sempurna dan akhirnya mansuh dengan turunnya ayat miras ataupun ayat tentang warisan. Dan yang kedua, harta indikasi mengenai harta yang tidak boleh dijual. Sebagaimana yang dicontohkan tadi sama guru kita Ustadz Maulana, bahwa harta itu bukan punya kita. Harta itu bukan punya kita lagi. Maksudnya apa? Maksudnya nih kadang-kadang terjadi dan ini kasus ini sering sekali terjadi. Kayak misalnya apa? Misalnya ayahnya sudah mewakafkan. Nah, ini sertifikat Bapak yang sekian hektar ini Bapak wakafkan untuk pondok pesantren. Maka harta ini nggak boleh dijual. Kenapa? Karena sudah jadi yang namanya wakaf, bukan milik bapaknya lagi, bukan milik ahli warisnya lagi, tapi milik umat. Ataupun misalnya, nah ini tanah yang 2000 meter udah bapak wakafkan untuk menjadi masjid lillahi ta'ala. Nah maka sang anak ini tidak boleh lagi untuk menjual harta tersebut. Akan tetapi yang lain-lainnya boleh, misalnya terjadi ibaratnya kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya dijual. Wallahu ta'ala alam. Oh boleh jadi Habib ya. Boleh. Yang nggak boleh kalau sudah diwakafkan. Oh kebangetan sih kalau misalnya udah diwakafkan. Kadang-kadang kejadiannya begitu Nah Mas gitu Mikdad. ya. Kadang-kadang kan ibaratnya dia kadang-kadang nitip ke notaris. Betul. kemana, dan lain sebagainya. Makanya perlu ada saksi juga ya di saat kita mewakafkan. Masya Allah. Terima kasih Habib penjelasannya Jazakumullah luar khair. biasa.